dipersembahkan oleh Halo Sobat Baja, apa kabar? Senang sekali saya Ceria Pasti bisa berjumpa dalam acara podcastnya Krakatau Steel. Nah Sobat Baja, memiliki rumah bukan sekedar soal tempat tinggal, tentunya menjadi sebuah simbol martabat, stabilitas, dan juga mimpi yang terwujud. Nah hari ini kita akan membongkar bagaimana realita di balik strategi yang direncanakan dalam gotong royong membangun 3 juta rumah untuk rakyat, dan juga bagaimana peran besar Krakatau Steel dalam memastikan mimpi menjadi kenyataan. Tepat sekali tema kita yaitu adalah gotong royong membangun 3 juta rumah untuk rakyat, dan sudah hadir bersama saya di studio Wisma Baja Jakarta Direktur Komersial Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Hernowo. Apa kabar Pak Hernowo? Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan tentu saja yang spesial pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Bapak Fahri Hamzah. Apa kabar Pak Fahri? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu Bapak? Sehat. Baik, ini luar biasa. Tentu saja di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana gambaran besarnya dan juga peta jalan pemerintah untuk memainkan peran strategis Krakatau Steel juga sebagai penyedia material utama hingga tantangan makro yang harus dihadapi di lapangan. Tentu saja ini akan menjadi pertanyaan nih kepada Pak Wamen. Target ini begitu cukup ambisius gitu ya, tetapi publik juga tentu saja ingin tahu bagaimana sih seberapa persen yang realistis tercapai dan juga bagaimana strategi agar proyek ini tidak menjadi proyek yang mangkrak. Silahkan Pak Wamen. Kalau kita baca data, Indonesia sekarang itu penduduknya itu sekitar 285,5 juta yang tergabung dalam 93 juta keluarga. Dari 93 juta keluarga itu masih banyak yang kita kategorikan sebagai miskin, bahkan ada miskin ekstrim. Kira-kira jumlahnya itu sekitar 1 juta keluarga. Nah, dengan kategori-kategori lainnya, tetapi itu memproduksi apa yang disebut sebagai angka backlog ya. Backlog itu artinya antrian lah. Orang tuh ada 2 macam backlog di situ. Orang yang ingin rumahnya diperbaiki karena rumahnya buruk. Kita tahu bahwa rumah buruk itu tidak saja berdampak buruk bagi keluarga itu, tetapi juga bagi masyarakatnya. Sanitasi yang buruk misalnya, dia berpotensi menyebarkan penyakit, bakteri yang lain-lainnya bisa menyebabkan penyakit di kawasan itu dan menyebar begitu. Nah itu sekitar 20 juta rumah tangga atau 20 juta keluarga yang memerlukan rumahnya itu direnovasi. Nah yang kedua itu ada yang disebut dengan backlog, orang yang ingin punya rumah gitu, ngantri kira-kira 9,8 juta. Jadi ada orang ya mungkin karena kita tahu di Indonesia ini setiap tahun itu kan ada 1 juta pasangan pernikahan baru, 700 sampai 1 juta pasangan hidup baru lah istilahnya itu yang menikah, dan itu kan pasar dari perumahan. Nah, kira-kira jumlahnya itu 9,8 juta. Tapi dari angka-angka yang ada itu ada yang teridentifikasi sekitar 6 juta keluarga yang tinggal di rumah jelek gitu ya, tapi rumah itu sendiri bukan punya dia. Nah, ini yang kita kategorikan mereka-mereka yang tinggal di tempat yang kumuh atau nungguin rumah orang, dan rumah orang itu juga rumah jelek ya. Illegal settler dan sebagainya itu bahasanya seperti itu. Nah, itu kira-kira 6 juta. Nah, dari angka-angka backlog ini, maka kita perlu mengidentifikasi cara yang masif untuk menangani masalah itu. Dari data yang ada, kalau kita lihat dari 15 juta total tadi yang ingin punya rumah, mungkin sementara mereka banyak yang tinggal di rumah keluarganya ya, atau tinggal secara ilegal di satu tempat yang sebenarnya itu membuat perkotaan tambah jelek ya kan, ada polusi dan sebagainya, dan itu juga menjadi pusat penyebaran penyakit, itu polluted lah kira-kira gitu. Maka kita prioritaskan yang mana gitu. Nah, pemerintah mengajukan atau mengusulkan itu 3 desain kebijakan utama untuk menyelesaikan problem backlog itu tadi. Seperti yang dijanjikan oleh Bapak Presiden, kita membuat dan merenovasi sekitar 3 juta rumah. Nah di desa, di daerah-daerah terutama ya di luar perkotaan itu, umumnya orang itu pingin rumahnya direnovasi. Dan memang perlu renovasi karena rata-rata tidak standar, baik secara teknologi, bahan bakunya,
kualitasnya dan sebagainya itu tidak standar. Karena itu dia sudah rusak, bahkan efek dari kerusakannya itu menciptakan penyakit gitu. Jadi tadi itu misalnya rumah yang tidak ada sanitasi atau rumah yang tidak ada ventilasi itu sama-sama menciptakan penyakit. Terutama juga adalah rumah yang tidak punya lantai atau lantainya itu terbuat dari sesuatu yang mudah menciptakan penyakit karena dingin dan sebagainya itu. Nah yang kedua itu yang penciptaan atau pembangunan rumah baru yang diusulkan supaya diprioritaskan perumahan vertikal. Kenapa? Karena terutama ini di perkotaan ya. Karena di perkotaan itu tanah mahal. Ya karena tanah mahal inilah orang sudah nggak sanggup beli rumah di kota. Caranya adalah dibikin vertikal supaya penggunaan tanahnya rendah. Supaya kita juga nggak perlu menyebar ke luar-luar kota, nanti ngabisin sawah, ngabisin lahan produktif, padahal kita mau swasembada pangan ya. Nah jadi kita mau prioritaskan yang vertikal di perkotaan. Ini juga nanti untuk menata kawasan-kawasan kumuh. Yang tadinya numpuk, ya kita vertikalkan aja 3-5 lantai, mereka dipindahin ke atas sehingga ada sisa public space yang membuat suasana kehidupan lebih sehat. Nah yang ketiga itu, pemerintah mau menata kawasan. Ya, kita banyak sekali kawasan-kawasan yang harus ditata, terutama misalnya pinggir sungai itu kan harus ada perbaikan masif karena sungai di Indonesia tambah rusak, tambah nggak bisa diminum, ikan-ikan aja nggak bisa hidup di situ. Jadi harusnya kita membangun perumahan itu sekaligus juga yang punya efek green kepada alam ini yang kami sendiri dapat perhatian dari lembaga-lembaga internasional, dari World Bank, dari OECD, dari Asian Development Bank, sehingga mereka menyiapkan dana yang bahkan tidak terbatas kalau kita mau pakai gitu, dengan bunga yang sangat murah untuk menata kawasan itu. Saya kira itu ide besarnya. Nah sekarang menarik sekali ke Krakatau Steel sebagai raksasa baja nasional. Ini kan sebuah opportunity juga begitu ya. Bagaimana Krakatau Steel nih memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam program pembangunan 3 juta rumah nih Pak Hernowo. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, ini kalau rumah ingin bagus, ya kualitas bagus, ini pasti salah satu komponennya baja. Ya. Kalau bangun baru itu kalau tipe 36 seperti agenda dari pemerintah, itu mungkin diperlukan sekitar 600 kilo baja per unit rumah. Jadi kalau kita bangun 3 juta rumah itu 1,5 sampai 2 juta ton baja itu diperlukan. Ya. Jadi secara industri ini pasti program yang luar biasa bagus, akan menggerakkan industri baja. Kemudian kalau kita lihat tadi yang disampaikan visi dari Pak Wamen, luar biasa. Ini infrastruktur yang akan menyasar mungkin golongan ekonomi paling rendah di negara kita gitu. Jadi sebagai BUMN pasti Krakatau Steel akan sangat mendukung agenda ini karena ini agenda yang luar biasa dan pasti akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu tadi sudah dijabarkan juga beberapa data yang luar biasa ya terkait dengan faktor kemiskinan dan lain-lain. Hambatan terbesar apa sih Pak yang Sebelum dihadapi? saya ke situ, saya mau nambah sedikit untuk Krakatau ya. Dalam pemahaman saya sih setelah melihat 10 bulan ini problem intinya itu, saya kira baja itu harus menjadi komponen inti dari program ini gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa stakeholder terbesar dari program Presiden Prabowo 3 juta rumah itu adalah Krakatau Steel karena dia yang menyiapkan baja. Dan baja itu sekarang kan modifikasinya udah banyak gitu. Buat tiang itu yang inti ya, kemudian buat atap atau siku-siku dan sebagainya itu inti. Bahkan di beberapa negara itu teknologi dikembangkan kepada lantai, kepada dinding dan sebagainya lah. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Krakatau Steel itu memang akan menjadi pemain inti daripada program rumah 3 juta ini. Nah pada level renovasi ya kan kita menambal hal-hal yang misalnya tulangnya atau atapnya itu semua itu adalah bahan bakunya baja dan memang harus ke sana kita supaya dia lebih kuat dan lebih sehat gitu. Kita tahu bahwa selama ini masyarakat kita menggunakan bahan-bahan yang gampang rusak, gampang bocor dan sebagainya dan itu nggak bisa bertahan lama. Jadi saya mau nambah supaya Krakatau Steel tambah semangat. Gitu. Siap. Dan kalau nggak salah di Krakatau Steel juga sudah ada rumah modular ya Pak Hernowo ya, di mana itu mengefisiensikan pembangunan juga ya Pak ya. Ya, ini kita udah diskusi dengan Pak Wamen sudah sejak awal tahun ini sebenarnya ya. Jadi kita coba support ya nanti programnya apa, termasuk bagaimana
satu pasti harus menyediakan rumah yang berkualitas, tapi di saat yang sama harus bisa menekan biaya ya, karena skalanya besar. Kalau kita bisa efisiensi, pasti efisiensinya luar biasa ya. Krakatau Steel ini sudah riset, kita sudah siapin rumah modular yang pembangunannya satu pasti cepat ya, 2-3 minggu sudah bisa jalan kalau stand alone. Kemudian dia mengurangi biaya tenaga kerja karena sebagian pekerjaan sudah di prefabrikasi. Dan ini tadi sudah disampaikan Pak Wamen, bukan hanya yang normal ya, kayak kolom-kolom baja, tapi termasuk pintu, kusen, jendela, atap baja ringan pasti, ya rangka atap baja ringan. Nah ini sudah kita siapkan ya, jadi kita insya Allah siap Pak Wamen untuk mendukung agenda pemerintah ya. 3 juta rumah ini. Ya. Baik, kalau tadi sudah begitu luar biasa ya, Krakatau Steel siap untuk mensupport gitu ya. Ternyata apa lagi nih hambatan terbesar yang mungkin dihadapi dalam program 3 juta rumah ini Pak Wamen? Jadi dalam identifikasi kita memang masalah terbesar dari program perumahan bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia itu adalah tanah itu tadi. Pertama-tama karena tanah itu terbatas. Yang kedua karena tanah, terutama di perkotaan itu menjadi sangat mahal. Kalau rumah landed di perkotaan itu atau mendekati perkotaan itu, nggak usah di tengah kota ya. Kalau rumah landed di tengah kota itu bisa dibilang nyaris rakyat udah nggak bisa bangun rumah landed di tengah kota. Pasti menyebar ke pinggir kota. Itulah yang memakan sawah dan sebagainya. Itu pun sudah mahal. Jadi dari 100% harga rumah itu mendekati perkotaan itu bisa-bisa harga tanahnya saja sudah 60%. Artinya apa? Sebenarnya yang mahal itu bukan rumahnya, yang mahal itu tanahnya. Itulah sebabnya karena masalah utamanya adalah tanah, kami sudah mendiskusikan dengan berbagai pihak termasuk ATR BPN, termasuk BUMN dan juga kemarin saya laporkan di Kemenko Infrastruktur bahwa harus ada terobosan terkait intervensi pemerintah terhadap tanah bagi perumahan gitu. Nah, di situ kami mengusulkan agar tanah dijadikan elemen subsidi gitu. Kalau kita lihat negara-negara yang maju yang menyiapkan social housing bagi rakyatnya itu memang tanah itu disewakan jangka panjang gitu. Misalnya satu generasi ya 80 tahun misalnya, sehingga tanahnya nol dalam struktur biaya. Kalau tanah nol dalam struktur biaya, maka harga rumah itu sudah mendekati 50%. Dan kalau sudah harganya tinggal 50%, sebenarnya itu rumah murah. Sehingga nanti proses cicilan dan kredit pun terhadap sesuatu yang sudah turun gitu. Sehingga pemerintah bisa memikirkan apakah tetap akan memberikan kredit pada cicilan atau tidak. Tetapi kalau harganya sudah rendah itu sangat baik sekali gitu. Nah tren ini yang harus kita ciptakan. Termasuk tadi dalam strategi penataan kawasan ya. Saya sering mengatakan salah satu tanah gratis milik pemerintah itu adalah tanah di pinggir sungai. Itu kan namanya sepadan sungai. Sepadan sungai itu menurut aturan perundang-undangan itu ada jumlah tertentu yang nggak boleh dibangun, ya. Sehingga sebenarnya kalau kita mau memberikan subsidi, ya daripada sungai itu udah ditumpukin oleh bangunan, ya rumahnya masuk ke dalam sungai dan mohon maaf kadang-kadang pembuangan dan sebagainya langsung di situ. Alangkah baiknya kalau kita subsidi dia. Siapapun yang membangun keluar ditarik dari sungai, ya. Jadi ilmunya dari Sultan Jogja itu, dia bilang mundur, madep, munggah katanya gitu. Jadi 3M gitu. Mundur itu artinya ditarik dari sungai. Itu tanah gratis loh itu sebenarnya gitu. Kemudian menghadap ke sungai supaya pembuangannya jangan ke sungai. Lalu dibikin lebih vertikal dia 3-5 lantai. Itu efek konsolidasi lahannya dan perbaikan sungainya akan masif sekali. Nah kebijakan inilah yang saya lagi introduksi kepada rapat koordinasi Menko kemarin. Coba kita pikirkan bersama-sama karena itu efeknya masif dan bareng efeknya. Di satu sisi orang dari dapat hunian yang lebih layak ya karena dinaikkan ke atas, tapi di sisi yang lain sungainya juga menjadi green, menjadi kita preserve. Ikan mulai bisa hidup, orang bisa mandi di sungai kayak zaman kita kecil dulu begitu. Sekarang kan sungai kita sudah kena kotor semua gitu. Iya, baik. Saya kira itu.
Tadi juga terdapat inovasi-inovasi ya yang sedang ditindaklanjuti. Sekarang saya ke Krakatau Steel. Di tengah tentunya fluktuasi pasar, bagaimana nih Krakatau Steel menjaga tentu saja dalam ketersediaan pasokan baja ini, Pak? Fluktuasi pasar di bisnis biasalah pasti ya. Kalau ketersediaan, Krakatau Steel ini kan disuplai baja tidak sendiri ya. Jadi kita komunitas baja nasional sih cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau ya. Tapi di saat yang sama, seandainya kita mengeksekusi program 3 juta rumah, ini juga pertumbuhan yang luar biasa Pak Wamen ya. Teman-teman industri pasti sangat menyambut dengan antusias. Nah, otomatis memang diperlukan inovasi ini dari kita semua, baik dari industri maupun dari semua stakeholder. Tadi misalnya contoh, saya tertarik tuh, begitu pinggir sungai, halaman menghadap ke depan, itu sungai pasti bersih. Ya, karena selama ini kan sungai jadi belakang rumah ya, jadi tempat pembuangan. Begitu menghadap ke depan, itu sungainya pasti luar biasa bagus. Dan kita siaplah mendukung untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Kalau memang di pinggir sungai bentaran 2-3 level stairs, insya Allah sih teman-teman siap semua mendukung. Jadi bahwa memang program ini saling berkesinambungan gitu ya. Kita juga ingin mengetahui bagaimana untuk memastikan pembangunan ini bisa memenuhi standar keamanan pastinya dan juga kenyamanan bagi penghuninya, Pak. Itu tadi yang saya bilang faktor-faktor yang pertama tadi soal tanah. Tadi kita mencari jalan untuk menyelesaikan dan rupanya tanah memang kalau bisa itu disewa gratis dalam jangka panjang supaya ongkos tanah itu menjadi sangat murah begitu. Nah, yang kedua tentunya adalah perizinan. Itu saya ingin menyampaikan sedikit apa saja yang mesti diselesaikan. Nah, kita udah mendapatkan payung sebagai program strategis nasional. Sebenarnya Bapak Presiden sudah istilahnya itu membuktikan bahwa janji kampanye beliau itu dimasukkan dalam program strategis nasional. Dan dengan bendera atau payung program strategis nasional itu, kita sebenarnya bisa mengakselerasi dan termasuk juga tadi memastikan hal-hal yang menjadi faktor-faktor yang membuatnya itu menjadi lebih murah, lebih tadi aman, lebih green, lebih kuat dan sebagainya, lebih jangka panjang supaya orang tinggal di tempat yang lebih aman, kira-kira gitu. Nah, dari perizinan kita masuk ke konstruksi. Nah, disinilah nanti peran Krakatau Steel akan sangat banyak membantu karena kita tahu betul bahwa rumah modern itu ya tentu sekarang kita nggak bisa lagi ngandalin kayu misalnya. Karena kayu kan habis. Itu kan kayu kan sekali tanam kita panennya sekian ratus tahun. Tapi kan kalau baja kan tiap hari bisa dipanen ini. Produksi. Karena ini kan bisa renewable gitu. Nah, saya kira kita mengandalkan perusahaan seperti Krakatau Steel dan BUMN lainnya untuk berkolaborasi melakukan riset bagaimana membangun perumahan dengan bahan baku dan biaya konstruksi yang affordable bagi rakyat gitu. Sehingga harganya itu tidak terlalu mahal sehingga nanti ketika dibeli oleh masyarakat itu harganya sudah murah, aman, nyaman, green, sehat dan sebagainya. Semua faktor ada di situ. Sudah makin banyak yang ngantri jadi untuk sinergi mendapatkan BUMN di masa yang akan datang terutama dengan kami itu sangat diperlukan gitu. Saya kira itu. Oke, ini menarik. Pasti tentu saja kalau masyarakat berpikir bahwa untuk baja ini sering kan pasti dianggap sebagai mahal untuk perumahan rakyat begitu ya. Nah, bagaimana nih inovasi dari Krakatau Steel untuk bisa mungkin menekan harga atau mengorbankan, jangan sampai mengorbankan kualitas gitu ya Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau bajanya sendiri itu tidak mahal. Mahal itu karena total cost. Ya. Jadi biaya bikin rumah itu baja nggak mahal. Yang mahal mungkin biaya tenaga kerja. Karena tenaga kerja tergantung waktu. Makanya salah satu inovasi yang dikembangkan Krakatau Steel, gimana caranya memotong waktu pembangunan. Kalau biasanya 2 bulan, kalau kita bisa potong 3 minggu, itu berarti tenaga kerjanya separuh lebih itu sudah hilang. Ya. Kemudian yang kedua, itu ada komponen lain. Kalau visi Pak Wamen kan mengcover seluruh Indonesia. Salah satu kompleksitasnya adalah logistik. Nah, selama ini logistik baja turun naik itu biaya angkutnya luar biasa. Makanya kemarin saya ngikutin ini strategi beliau ini. Itu salah satu yang akan diefisienkan adalah komponen logistik. Ya, strateginya direct distribution dari pabrik langsung ke lokasi pembangunan. Itu sangat efisien pasti di situ ya. Jadi dengan 2 inovasi itu saja, itu saya yakin itu komponen biaya akan turun secara signifikan. Apalagi nih kalau diintegrasikan dengan
seluruh perusahaan untuk mendirikan rumah. Ada keramik, ada semen dan sebagainya. Dan saya sudah ngikutin, ini kita sudah diskusi panjang ya. Jadi kalau semua mendukung, logistik kita efisienkan, ini sih visi dari pemerintah sih saya yakin bisa akan kita tercapai deliver. ya. Baik, ini tadi kalau Pak Wamen juga sempat mengatakan bahwa memang kementerian juga memastikan bahwa sinergi dengan berbagai macam pihak gitu ya, mulai dari tadi BUMN, pemerintah daerah dan juga bagaimana memastikan rantai kerja ini tetap solid nih Pak. Ya. Saya pergi ke Krakatau Steel dan melihat beberapa kapasitas yang mereka miliki. Menurut saya ya, dari Krakatau Steel saja itu bisa mengintegrasikan seluruh kapasitasnya dan anak perusahaannya itu untuk membangun tidak saja rumah, tapi kawasan. Saya kaget misalnya Krakatau Steel punya kapasitas di water treatment, dan itu sebenarnya kalau kita bicara water treatment aja udah sanggup, apalagi kalau sekedar sanitasi, itu sederhana itu. Tinggal nanti kolaborasi untuk tarik bakteri ya dan sebagainya, itu juga gampang lah relatif gitu. Jadi kalau satu BUMN seperti Krakatau Steel aja kapasitasnya untuk mengelola atau membangun kawasan tidak saja perumahan itu besar, apalagi kalau dikolaborasikan. Misalnya kan kita punya Semen Indonesia Group, ya kita tahu Semen Indonesia Group itu adalah pabrik semen tertua di Asia Tenggara gitu. Artinya dulu itu heritage yang ada di ASEAN ini terutama itu ngambil semennya itu dari Indonesia, terutama semen Padang itu. Nah itu kalau digabung dia kan punya juga produk-produk tuh untuk dinding, untuk lantai dan sebagainya, itu bisa digabung dengan kolaborasi kita. Dan perusahaan-perusahaan lain yang saya tahu begitu banyak, sehingga sebenarnya kalau kita mau memodernisasi rumah masa depan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, supaya lebih green, lebih sehat, lebih nyaman, sesuai standar dan sebagainya, itu saya kira kolaborasi BUMN menjadi salah satu kata kunci. Dan mandornya atau bosnya itu Krakatau Steel lah. Karena paling banyak itunya produknya gitu. Saya kira itu. Ini akan menjadi target yang sangat luar biasa tentunya untuk Krakatau Steel. Nah, bagaimana pihak PTKS sendiri menjamin nih kualitas dan juga distribusi materialnya ketika permintaan melonjak nih, terutama di seluruh wilayah Indonesia? Kalau jaminan kualitas dengan brand Krakatau Steel dari bahan baku bajanya, insya Allah tidak ada masalah ya. Nah, kemudian karena ini kebetulan yang dipahami mungkin di masyarakat selama ini kan cuma bersih betonnya aja, sekolah lama kan rumah. Kemarin kita sudah ajak Pak Wamen tuh visit ke fasilitas produksi kita di Cilegon. Kita tunjukkan ke beliau bahwa rumah itu bisa di prefabricated ya. Jadi sebagian pekerjaan yang selama ini biasanya dikerjakan oleh tukang on-site sehingga kualitasnya kan kualitas bajanya bagus, tapi ketika pengerjaannya tidak bagus, itu kan beresiko juga. Makanya kita berusaha untuk menstandarkan kualitas dengan cara melakukan pabrikasi rumah. Ya, jadi sebelum dikirim itu sudah prefabricated ya, sehingga kualitas relatif lebih terjaga dan tidak terlalu tergantung kepada kualitas tukang. Yang kedua, kita juga menyiapkan material lain yang di luar core rumah seperti besi beton. Contoh, ini kalau kita membayangkan rumah sederhana ya untuk saudara-saudara kita yang ekonomi di bawah, itu kesannya kan kualitas rendah. Misalnya kita pakai kayu, kayunya awalnya kelihatan bagus, tapi mungkin berapa bulan sudah lapuk atau dimakan rayap. Nah, untuk mengatasi itu, kita selesaikan urusan yang tadinya kayu dengan baja. Jadi jendela, kusen itu bisa diselesaikan dengan solusi baja, dan insya Allah tidak akan kemakan rayap itu Pak Wamen ya. Puluhan tahun akan tahan. Ya. Nah, ini metode-metode yang coba kita support ya dari Krakatau Steel untuk mendukung agenda beliau. Karena kita juga ingin membantu pemerintah untuk menghilangkan persepsi bahwa rumah untuk saudara-saudara kita yang miskin itu kualitasnya jelek. Ya. Kita ingin mendukung pemerintah bahwa ini rumah untuk saudara-saudara kita yang ekonomi di bawah, tapi kualitas tetap bagus, kuat dan tahan lama, tidak perlu banyak renovasi berikutnya. Nah, kalau Pak Wamen sendiri melihat bagaimana nih pemerintah melihat peran investor mungkin jangka panjang di sektor perumahan rakyat ini, Pak? Ya, kalau renovasi itu nanti orang akan invest di bahan baku, karena itu yang akan kita butuhkan. Bayangkan kalau sekarang pemerintah menganggarkan kalau untuk satu rumah itu
biaya renovasinya sekitar 21,8 juta. Dengan 1,8 untuk biaya pelatihan, pendampingan, dan sebagainya perencanaan. 20 juta sisanya itu 2,5 juta untuk setiap rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan. Ada 17,5 juta yang untuk material. Ini tadi yang dibilang oleh Pak Hernowo, itu apa pintunya, ya kan, kusennya atau tulangnya dan sebagainya, itu nanti bagian dari 17,5 juta itu per rumah sesuai dengan tingkat kerusakannya masing-masing. Nah, investor akan masuk di situ dan saya berharap karena KS pemainnya itu ya investornya masuk ke KS, pasti ini sahamnya KS ini akan naik. Siap. Kalau saya lihat gitu. Oke. Nah, yang kedua itu untuk penataan kawasan tadi. Salah satu yang krusial itu produknya KS, yaitu water treatment. Kita tahu di mana-mana ada banyak sekali lingkungan yang tidak ada water treatmentnya, sehingga pembuangan air limbah itu di mana-mana berserakan dan itu menjadi penyakit. Itu KS itu salah satunya, dia punya kapasitas yang sudah teruji, bahkan dibeli oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam water treatment. Nah, itu juga bisa menjadi produk, sekali lagi ya, standar harganya kita turunkan sedikit supaya itu menjadi available kalau kita pakai uang pemerintah gitu kan. Pemerintah kan dia pengennya yang agak murah juga. Nah, yang terakhir itu yang kalau kita membangun rumah 1 juta dalam kategori rumah baru, baik vertikal maupun landed, itu kami sudah mendapatkan minat yang cukup banyak dari seluruh dunia ya. Dari China, dari India, dari Singapura, dari Malaysia, dari Abu Dhabi, Qatar, dari Turki, dan banyak sekali negara, terutama China, Jepang, Korea itu datang ke kita pingin investasi dan terlibat begitu. Nah, kami sedang menyiapkan skema lahannya karena sekali lagi tadi itu supaya dia turun harganya, ya lahannya kita pakai lahan pemerintah. Saya kira itu arahan Presiden dari awal dulu, beliau bilang udahlah kalau bangun di tanah swasta kita nggak mungkin ngasih ke rumah rakyat. Yang bisa kita bangun untuk rumah rakyat itu adalah apabila tanahnya itu tanah murah dari negara. Dan itu yang kita lagi usahakan sekarang ini. Baik, dan kalau misalnya dari Krakatau Steel selain menjual baja, tadi kan juga ada banyak sekali ya ternyata lini bisnis dari Krakatau Steel juga banyak sekali. Tadi ada water treatment gitu ya. Nah, bagaimana mungkin Krakatau Steel ini juga menjadi value added untuk para investor juga mungkin ya, untuk menarik dan juga mendukung program dari 3 juta rumah ini, Pak Hernowo? Ya, yang pertama dari sisi pembangunan ya. Jadi kita melihat ini investor, kita membayangkan malah tidak harus investor besar ya. Investor besar pasti kita bisa kerjasama langsung dengan Krakatau Steel. Kita membayangkan seandainya agenda dari pemerintah ini kita jalanin bareng-bareng sesuai dengan tema ya gotong royong. Krakatau Steel ini kan menyediakan bahan baku nanti yang prefabricated ya, dari struktur, kemudian dari semua komponen, pintu, jendela, rangka atap sampai atap. Nah, karena ini prefabricated, itu nanti pengerjaannya bisa dikerjakan di lokal ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang mungkin tidak terlalu besar di level skala di kabupaten-kabupaten, dengan tetap dijamin bahwa kualitasnya bisa standar. Kenapa? Karena ini sudah prefabricated ya. Kemudian yang kedua, ini tantangan baru dari Pak Wamen tadi disampaikan ya, terkait water treatment. Selama ini kita berpikirnya skala besar karena kita punya water treatment untuk mengelola industri. Nah, ini ke depan pasti potensi besar untuk kita kembangkan bareng-bareng karena target beliau rumah untuk rakyat ini sanitasinya harus bagus, air harus bagus, kualitas air bagus, kualitas sampah pengelolaannya harus bagus. Nah, ini mungkin peluang-peluang yang bisa kita kerjasamakan dengan investor ke depan. Dan juga investor ya, luar Jadi biasa. kalau ada investor sekarang waktunya invest di Krakatau. Karena waktu yang tepat gitu ya Pak ya. Oke Pak Wamen, kita juga ingin tahu nih apakah ada skema kolaborasi mungkin dengan pengembangan riset gitu ya, dengan dari pemerintah dan juga perguruan tinggi untuk menciptakan teknologi tentunya yang mutakhir atau mungkin lebih efisien nih Pak? Ada 2 level riset paling tidak yang juga sedang kami koordinasikan dengan banyak kampus ya, yaitu terkait kebijakannya itu sendiri. Karena kebijakan housing atau urban development itu adalah sebuah public policy yang rumit. Kita harus ada akurasi membaca data dan
persoalan yang ada gitu. Dan terutama karena mandat dari Satgas Perumahan kepada kami waktu pembentukan kementerian itu adalah 3 hal utama. Yang pertama itu adalah kita memberantas kemiskinan dengan sektor perumahan ini. Yang kedua, kita ciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga adalah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8% sesuai janji Bapak Presiden. Nah, karena itu kami ada roadshow dengan banyak kampus ya. Bahkan kemarin pagi saya rapat dengan Lembaga Demografi UI dan Fakultas Ekonomi UI. Karena kita mau, saya ajak juga Wali Kota Depok, karena kita ingin jadikan Depok sebagai salah satu lokasi percontohan modernisasi perkotaan. Ya, menggunakan lahan dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemda. Nah, itu satu ya, public policy gitu. Tapi juga ada riset-riset terkait produk gitu. Karena kampus itu juga banyak sentra-sentra kampus orang-orang yang pintar yang memikirkan tentang elemen-elemen di dalam rumah masyarakat itu supaya lebih sehat gitu. Misalnya tentang sanitasi tadi, kemudian tentang IPAL komunal ya, water treatment komunal, lalu kemudian tentang standar dari atap, lantai dan dinding yang baik, kemudian soal dapur dan sebagainya. Ini memerlukan memang riset yang lebih spesifik sifatnya dan itu berada di kampus. Ada juga kami kerjasama dengan ITB itu terkait konsep yang menarik diberi judul oleh sekolah arsitektur di ITB, yaitu membangun tanpa menggusur. Jadi mereka punya kajian tentang bagaimana kawasan kumuh diformat ulang menjadi kawasan modern itu tanpa ada penggusuran dan orangnya tetap tinggal di situ, bahkan tingkat janji kesejahteraan yang lebih baik gitu. Nah, ini hal-hal yang memang memerlukan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, ya, lembaga riset, dan tentu untuk spesifik produk saya kira juga KS punya R&D juga untuk meningkatkan kualitas, dan juga tentu tadi itu mencari produk-produk yang lebih murah. Karena kalau kita bicara income per kapita masyarakat Indonesia harus disesuaikan dengan harga rumah yang nanti affordable, mereka mampu beli begitu. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke Krakatau Steel, sebenarnya sejauh mana sih PT Krakatau Steel ini melihat peluang dalam menciptakan tadi rantai pasok gitu ya, terutama green supply chain? Rantai pasok tentu saja mulai dari penyiapan bahan baku sampai ujung delivery ya. Justru sekarang yang kita persiapkan bagaimana kita mengefisienkan logistik ya, karena ini tantangan yang sangat besar karena baja berat ya, logistiknya pasti akan costly. Nah, kalau kita logistik chain-nya kita tidak manage, yang amanat dari Pak Wamen bahwa kita harus efisien, itu akan sulit ya. Jadi sekarang kita sedang bekerja keras supaya model supply chain-nya bisa kita efisienkan. Contoh ya, kalau kita manufacturing centralized di Cilegon, kita kemudian kirim ke Jawa Timur aja misalnya, itu pasti logistiknya sudah heavy. Tapi kalau dari Cilegon kita kirim bahan baku, kemudian di lokal kita berpartner dengan pengusaha kecil untuk melakukan prefabricated di Jawa Timur, itu pasti akan memotong rantai logistik yang luar biasa. Kemudian karena sudah prefabricated, begitu kita install di on-site location bangun rumah, itu akan mengurangi mungkin biaya tenaga kerja setengahnya. Nah, yang begini-begini yang kita lagi coba ya. Jadi fokus Krakatau itu ada 2 lah. Satu, memastikan kualitas tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, bagaimana kualitas itu dideliver dengan cost yang affordable ya. Karena ekspektasi dari Pak Wamen ini rada tough nih ya. Karena banyak ini harus murah. Waduh, kita cepat. Kita murah pasti cepat. Karena kalau tidak cepat itu pasti costly ya. Jadi ketika pesannya murah, itu berarti di balik pesan itu kita harus kerjakan dengan cepat ya. Karena waktu, tukang itu semua adalah biaya. Ya, itu kira-kira. Kita kerja keras terus nih Pak Wamen ya untuk deliver message-nya. Kita juga ingin mengetahui bagaimana nih statement terakhir dari Pak Wamen dalam program 3 Cita Rumah ini. Ya, program ini mungkin adalah program terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dan karena itu sudah menjadi janji Bapak Presiden, tentu pasti akan dikerjakan. Dan tinggal tugas kami adalah menerjemahkan bagaimana masyarakat bisa melihat ini sebagai harapan masa depan kita. Karena banyak studi mengatakan bahwa rumah yang baik itu adalah fondasi bagi tumbuhnya
individual yang baik, anak-anak dan sebagainya itu, serta juga masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik itu tumbuh di dalam rumah yang baik. Rumah yang tadi bisa jadi tempat berteduh, rumah bisa menjadi tempat belajar, mengatur jadwal, belajar kedisiplinan, ya, kesehatan, tempat orang beribadah dan sebagainya yang tenang dan sebagainya. Itu akan menciptakan masyarakat yang luar biasa. Nah, transformasi itulah yang kita mesti desain dan rancang ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Sukses untuk programnya Pak Wamen. Terima Mungkin kasih. terakhir dari Krakatau Steel, Pak Hermawan silakan. Ya, Krakatau Steel tentu saja menganggap 3 juta rumah ini program yang luar biasa karena ini program pengentasan kemiskinan, di saat yang sama program pengembangan industri, di saat yang sama program untuk pertumbuhan ekonomi. Dan bagi Krakatau Steel ini adalah sebuah kehormatan ya, ikut dilibatkan oleh pemerintah, wabil khusus Pak Wamen untuk bisa mendukung agenda ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Baik, jadi artinya dalam pembahasan ini program 3 juta rumah untuk rakyat ini adalah peluang ya, peluang yang menggabungkan misi sosial, potensi bisnis yang nyata dan tentunya dengan adanya dukungan penuh pemerintah serta kesiapan industri seperti PT Krakatau Steel. Kita sudah sampai di segmen terakhir, kita pengen dapat best expression ya. Seberapa bajakkah Krakatau Steel? Mantap. Mantap. Kok sama saya? Bareng-bareng Duluan. ya. Oke, seberapa bajakkah Pak Wamen Fahri Hamzah? Aku tetap mantap. Oke, terima kasih banyak Pak Wamen. Sukses selalu untuk programnya, sukses juga untuk Krakatau Steel. Terima kasih Pak Hernowo. Dan demikian Sobat Baja, berakhir pula perjumpaan kita dalam acara podcast. Jangan lupa selalu saksikan podcast setiap hari Sabtu di Garuda TV dan siaran ulangnya di Krakatau Steel Official di YouTube-nya. Oke, saya Ceria Pasti pamit dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh